Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan melanjutkan siri khotbah yang didasarkan pada kitab Kejadian dan dari riwayat Yusuf. Pagi ini akan kita renungkan tiga poin yang diambil dari pembacaan firman Tuhan yang tadi dibacakan oleh Saudara Eriko. Poin yang pertama, Tuhan pasti akan menegakkan keadilan pada waktunya. Dan yang kedua, Tuhan pasti mengatur semuanya sesuai dengan rencananya. Dan yang ketiga, dalam bentuk tantangan, relakah saudara dan saya berserah kepada rencana Tuhan. Saudara yang ikut dengan online tidak bisa saya lihat. Tapi saudara yang kumpul di gereja di Kingsford, kalau saya pakai kacamata dan baru 1 bulan jalani operasi katarak, tapi lebih cerah hari ini. Kalau saya lihat, sebagian besar dari saudara sudah menjadi orang percaya sungguh-sungguh cukup lama. Dan mungkin sekali saudara dibesarkan dalam kalangan Kristen, di dalam keluarga yang sungguh percaya kepada Tuhan, dan waktu kecil sudah dengar berita Injil. Tetapi mungkin kira-kira waktu umur remaja atau masih pemuda, saudara sungguh-sungguh mengerti apa itu menjadi murid Yesus, pengikut yang sungguh-sungguh, dan saudara mulai menyerahkan diri kepada Tuhan. Atau mungkin sekali ada di antara kita hari ini beberapa saudara yang dibesarkan dalam latar belakang yang menganut agama lain. Sehingga waktu saudara sudah cukup umur, waktu dengar berita Injil yang disampaikan kepada saudara, saudara merasa ini dia, ini yang benar, saya mau percaya kepada Yesus. Dan pada waktu itu dengan penuh kesadaran, saudara mengambil keputusan tanpa paksaan menjadi orang percaya sungguh-sungguh. Entah berapa lama saudara dan saya menjadi orang percaya, pastilah selama kita menjadi orang percaya, mungkin puluhan tahun, pasti ada adegan, pasti ada pengalaman yang menggodai saudara dan saya untuk meragu-ragukan kebaikan Tuhan. Mungkin sebagai usahawan, orang bisnis, saudara dipermainkan oleh bank, oleh pengecer barang, ataupun oleh pegawai pemerintah. Atau sebagai karyawan, saudara dengan tulus ikhlas, kerja keras dan jujur, bertahun-tahun di kantor, tetapi tidak pernah dikasih promosi. Malah yang dikasih promosi justru mereka yang licik. Mereka yang cerdik main politik dan pandai menggunakan gosip sebagai senjata. Ataukah ada masalah di keluarga besar saudara, dan saudara digambing hitamkan justru karena saudara satu-satunya yang percaya kepada Tuhan dan tidak menganut agama yang dianut oleh keluarga besar. Padahal saudara menyembah kepada Tuhan dengan ikhlas, berusaha setapak mungkin memegang firman dan melakukan kehendaknya. Kalau kita perhatikan doa pengakuan dosa tadi yang disinggung oleh Bapak Evangelis Melki, kedagingan yang masih ada pada kita dan keinginan yang kita mau hidup sesuai dengan titah dan perintah Tuhan. Saudara dengan ikhlas ada usaha itu, namun saudara sewaktu-waktu mengalami kesulitan, badai tofan hidup. Dan memang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita sebagai orang percaya pasti akan enteng. Percayakah saudara bahwa Tuhan selalu inginkan yang terbaik untuk saudara dan saya? Apakah ada titik pelajaran dari pengalaman yang sulit
pengalaman yang pahit. Ingatlah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak ada sesuatu pun yang kebetulan. Karena semuanya terjadi sesuai dengan rencana dan pengendalian Tuhan. Sebelum kebagi mulai, saya sempat tukar beberapa pikiran dengan Bapak Evangelis Melki. Tapi saya mau singgung tahun 77. Masih ingat tahun 77, awal tahun 77, tepatnya tanggal 18 Januari. Apa yang terjadi? Saya tidak di Australia waktu itu. Waktu itu saya di Singapura menunggu visa ke Indonesia. Visa lama keluar. Masih ingat Wisma Indonesia masih di Orchard Road, di seberang dari hotel yang terkenal itu. Sekarang Takashimaya. Wisma Indonesia waktu itu masih di Orchard Road, perempatan dengan Scotts Road. Selasa tanggal 18 Januari 1977 jam 8.10 pagi terjadi suatu kecelakaan kereta api yang paling dahsyat di Australia, di Granville. Kereta keluar dari rel, kena tiang jembatan dan jembatan roboh, 83 mati, 213 luka berat. Saya di Singapura dan konsulat Australia di Singapura jelek sekali, pelayanannya jelek, tidak pernah ada pegawai Australia, semua orang dalam. Dan saya terpaksa coba baca koran karena saya yakin teman yang paling akrab pada saya waktu kuliah di universitas akan naik kereta itu karena dia tinggal di Ketumba, kerja di lab di Sydney University. Dan waktu itu kita tidak bisa interlokal karena mahal sekali waktu itu. Nah, teman saya itu, Shane, ketiduran. Dan akhirnya tidak sempat naik kereta itu. Tapi waktu saya baca koran, ada teman yang satu lagi namanya Paul, dia memang naik kereta itu. Dan dia terjepit oleh beton yang berat sekali. Dan harus nunggu beberapa jam sebelum bisa dibebaskan. Dan waktu diwawancarai oleh wartawan Sydney Morning Herald, dia bilang, saya orang percaya, saya sedang melakukan satedu. Dan kesaksian itu dimuat di dalam koran. Teman yang pertama, Shane, ketiduran, mestinya sikapnya, Tuhan, itu rencana Tuhan, saya diselamatkan. Berarti hidup saya berarti saya mau hidup demi Tuhan, bagi Tuhan. Tetapi ini bukan responsnya sama sekali. Sedangkan Paul memang mengucap syukur kepada Tuhan. Dia bertekad mau mengabdi kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan setelah dia sembuh, selesaikan studinya, dia sedang studi pertanian. Dia menjadi misionaris di Ethiopia, di Afrika. Saya baru hubungi kemarin dulu lewat Facebook, minta izin pakai ilustrasi ini. Suatu adegan, bukan kebetulan, tetapi titik yang dapat kita ambil sebagai orang percaya. Apa maksudnya Tuhan? Apa yang saya akan lakukan selanjutnya? Mari kita sejenak merenungkan bersama pengalaman Yusuf. Kita masih ingat waktu dia masih muda, dibenci oleh saudara-saudaranya karena dia dapat mimpi. Dan arti mimpi mengejutkan mereka. Sehingga saudara-saudaranya menjual dia sebagai hamba, gaya barang, dijual sebagai hamba kepada orang Ismail. Kemudian orang Ismail untuk cari keuntungan menjual lagi sehingga dapat keuntungan kepada Potifar yang salah satu kepala pengawal Firaun Mesir. Dan dia bekerja keras, dia bekerja sungguh-sungguh secara jujur sehingga dipercayakan oleh Potifar otorita dan kuasa di atas seluruh rumah tangga Potifar.
Dan pada suatu ketika waktu Potifar tidak di tempat, mungkin di luar kota, didatangi oleh istrinya. Tapi Yusuf masih muda, tapi punya pikiran orang yang sangat dewasa dan mantap, menolak keinginan istrinya Potifar, sehingga akibatnya dituduh secara tidak adil dan dipenjarakan. Dan cukup lama di penjara. Tapi selama di penjara, dia disertai oleh Tuhan dan dia diberi tanggung jawab oleh kepala penjara. Dan antara lain dia dapat mengartikan, menafsirkan mimpi dari beberapa pegawai Firaun, juru minuman. Dan waktu juru minuman Firaun bisa dilepaskan, dia melupakan janjinya akan singgung masalah Yusuf kepada Firaun. Ini nama ada koneksi. Supaya masalahnya langsung sampaikan kepada yang bersangkutan. Ayat 23 dari pasal 40 yang ayat sebelum pembacaan tadi. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Coba pikirkan dari segi Yusuf, ada titik terang. Juru minuman ini akan menyinggung masalah syukur kepada Tuhan. Mungkin ada jalan keluar, tapi dilupakannya. Akibatnya, dengan penuh kesabaran, Yusuf harus tetap menunggu, sabar menunggu, sampai saatnya Tuhan akan menegakkan keadilan baginya. Nah, ini justru poin yang pertama yang akan kita perhatikan bersama. Tuhan pasti akan menegakkan keadilan pada waktunya. Bagaimana halnya dengan saudara? Apakah saudara yakin bahwa Tuhan selalu akan menegakkan keadilan bagi saudara pada waktunya yang ditentukan oleh Tuhan? Mungkin sebagai orang percaya, sepanjang hidup saudara sebagai orang percaya, saudara membaca Mazmur, seluruh kitab Mazmur. Dan Mazmur dari yang dikarang oleh Raja Daud ataupun oleh pemazmur yang lain, sering dalam bentuk seruan kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan akan bertindak turun tangan untuk menegakkan keadilan, membenarkan dan sekaligus menghukumi orang yang jahat. Saya ingin bacakan 2 ayat dari pasal 39. Dan saya ingin supaya kita memperhatikan perumusan ayat-ayat. Baru saya dengar dari Bapak Penginjil Melki bahwa terjemahan baru sudah dimuat, sudah terbit. Dan katanya terjemahan jauh lebih tepat. Tapi saya masih baca dari terjemahan 74. Ayat 21 dari pasal 39. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat, kita perhatikan kata kerja ini, membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Lalu kita susul dengan ayat 23, sekali lagi dari pasal 39. Tuhan menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Tidak ada kebetulan dengan Tuhan. Semuanya terjadi sesuai dengan rencana Tuhan dan sesuai dengan kedaulatannya. Tuhan membuat semuanya sesuai dengan rencananya. Dan Tuhan mempunyai rencana buat Yusuf. Tuhan pun punya rencana buat saudara dan saya. Dan kita lihat ayat yang pertama, kita lihat arus waktunya setelah lewat 2 tahun. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di sungai Nil. Selama 2 tahun, Yusuf harus sabar sebelum ada titik terang. Sepanjang 2 tahun itu, dia tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menjadi tawanan teladan.
sabar menunggu saat Tuhan akan bertindak. Mungkin sekali pada saat ini saudara sedang menghadapi suatu masalah dalam hidup saudara atau keluarga saudara, mungkin anak saudara, mungkin cucu saudara. Saudara berseru kepada Tuhan supaya Tuhan akan bertindak, supaya Tuhan akan menegakkan keadilan dan membenarkan saudara atau sanak famili saudara. Tetapi rasanya, kelihatannya Tuhan sangat lamban untuk meresponi, untuk menjawab seruan saudara. Mungkin bunyinya Mazmur 13 ayat yang kedua, bunyi seruan dari Daud dapat melambangkan perasaan saudara. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Kita kembali ke Yusuf. Ada beberapa titik pelajaran yang dapat kita petik dari sikap Yusuf. Dia rela sabar. Dia rela menunggu saat Tuhan akan bertindak. Dan dia yakin bahwa Tuhan pasti akan membenarkannya karena dia sama sekali tidak pernah berbuat salah. Dan meskipun dia tidak mengerti maksud Tuhan, dia tidak mengerti rencana Tuhan, dia tetap percaya bahwa Tuhan inginkan yang terbaik baginya. Dan dia rela mempercayakan dirinya ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan sekali ditipu oleh si iblis yang sering membisik ke hati saudara dan saya, sudahlah, kamu sudah lama percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan belum menjawab. Mana Tuhan, mana Tuhan bertindak? Mungkin kamu dilupakan atau dia sibuk memperhatikan yang lain. Lihat ke kiri dan ke kanan. Mereka yang percaya kepada Tuhan sama sekali tidak percaya sama sekali kepada Tuhan. Siapakah mereka? Mereka yang sukses. Mereka berhasil dalam semua usaha mereka, keluarga mereka bahagia. Mereka sendiri menentukan arus jalan hidup mereka. Mereka memakai semua taktik dan jarum dunia ini demi mengatasi masalahnya. Saudara dan saya, pastilah seperti Yusuf akan digodai supaya tidak percaya kepada Tuhan. Relakah saudara dan saya pasrah kepada Tuhan, hidup sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan titah dan perintahnya? Relakah saudara dan saya sabar menunggu saatnya Tuhan akan bertindak untuk kebaikan kita? Poin yang kedua, Tuhan pasti mengatur semuanya sesuai dengan rencananya. Saya yakin bahwa sebagian besar saudara yang hadir pagi ini atau ikut online sudah mendengar cerita Yusuf waktu kita di sekolah minggu. Jadi pembacaan tadi cukup panjang dan kita tidak sempat baca seluruh pasal 41. Tapi saya yakin isinya sebagian besar saudara tahu. Firaun diberi oleh Tuhan dua mimpi. Dua kali supaya sesuatu akan terjadi segera. Sehingga harus cepat ambil tindakan. Dalam mimpi pertama, 7 lembu yang kurus badannya memakan menelan 7 lembu yang gemuk badannya. Dalam mimpi yang kedua, 7 bulir gandum yang kurus dan layu menelan 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Dan oleh karena 2 kali dapat mimpi ini, Firaun sangat gelisah. Dan akhirnya kepala juru minuman Firaun ingat akan Yusuf sehingga Yusuf dipanggil dari penjara. Dan Yusuf dengan bantuan Tuhan dapat memberitahukan kepada Firaun arti dan maksud dari mimpi itu. Dan sekaligus apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk menanggapi maksud dari mimpi itu. Karena 7 tahun kelimpahan akan diikuti disusul oleh 7 tahun kelaparan. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami kelaparan sebelum zaman saya. Setahu saya di
di daerah Jawa Barat, Indramayu, pernah terjadi kelaparan yang luar biasa, hebatnya. 7 tahun kelimpahan akan diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Diberitahu sebelumnya supaya dapat membuat persiapan yang mantap. Dan Yusuf diangkat sebagai yang mempunyai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Hanyalah Firaun sendiri di atas Yusuf. Dan Firaun kasih kepada Yusuf cincin meterainya. Bagian ini kita tidak sempat baca ini dari ayat 40 sampai dengan ayat terakhir dari pasal 41. Mari kita memperhatikan sejenak latar belakangnya. Pada saat Yusuf dipanggil dari penjara untuk membantu Firaun mengerti mimpi yang dikasihnya oleh Tuhan, sampai saat itu Yusuf sudah cukup lama di Mesir. Artinya cukup lama untuk lebih memahami budaya orang Mesir. Lebih lama supaya menjadi cukup fasih dalam bahasa Mesir. Lagi pula, sementara di penjara, atau sebelumnya di keluarga Potifar dan di penjara, Yusuf membuktikan bahwa dia dikaruniai oleh Tuhan bakat kepemimpinan. Saya baca dari ayat 33 sampai 36. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ketujuan kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai makanan serta menyimpannya. Demikianlah juga bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Luar biasa. Waktu dipenjarakan, dia punya KPI yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Waktu di hadapan Firaun, tidak hanya sempat menerjemahkan, mengartikan mimpinya, tapi sekaligus dapat ada visi yang dapat dicapai, dilakukan, dilaksanakan untuk masa depannya. Firaun memberi suatu evaluasi tentang Yusuf. Ini ayat 38-39. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidakkah ada orang yang sedemikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau? Jadi selama Yusuf dipenjarakan, dia tetap mengandalkan Tuhan dan tidak pernah kecewa apabila tetap menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dia tetap mengalami bahwa Tuhan pada saatnya akan mencukupi segala kebutuhannya. Kita perhatikan juga kesaksiannya di hadapan Firaun, kesaksian Yusuf di hadapan Firaun, ayat 18. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun.
Bukan karena sesuatu yang ada pada dia, bukan akal budinya, bukan hikmatnya sendiri, melainkan semuanya dari Tuhan. Nah, kita lihat gambar besar riwayat Yusuf. Tuhan mengatur supaya Yusuf lama di Mesir. Dan Firaun diberi mimpi sesuai dengan rencana Tuhan. Cuma Yusuf yang dimampukan Tuhan untuk menafsirkan mimpi itu. Dan melalui mimpi itu, Tuhan memberi kesempatan untuk Firaun untuk mempersiapkan baik-baik sebelum 7 tahun kelaparan. Dan Tuhan menggerakkan hati Firaun supaya Yusuf diangkat dan diberi kuasa untuk mengatur semua persiapan itu yang mantap sebelum 7 tahun kelaparan. Dan waktu 7 tahun kelaparan justru Tuhan membukakan jalan bagi keluarga besar Yusuf, yaitu ayahnya dan semua saudaranya datang ke Mesir untuk mencari makanan. Dan setelah kematian Yusuf, keluarga Yakub itu beranak cucu sehingga menjadi bangsa besar sesuai dengan janji Tuhan kepada bapa leluhur Abraham. Jadi dari cerita Yusuf ini yang dimuati dalam kitab Kejadian, dapatkah saudara percaya bahwa gambaran besar hidup saudara berada dalam tangan Tuhan, berada dalam tangan Tuhan. Itu lain daripada Tuhan melihat gambar besar. Memang Tuhan melihat gambar besar, tapi lebih tepat masa depan gambar besar berada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengendalikan semuanya, Tuhan membuatnya. Bahkan Dia membuatnya baik sesuai dengan rencana pada saatnya. Sehingga pengalaman kita seperti tabrakan atau kecelakaan kereta api tadi yang kita hadapi, atau setiap fase hidup yang kita lalui, setiap pergumulan kita, setiap kegagalan kita, setiap kali kita dipermainkan oleh pihak lain, memang ada maksudnya dari Tuhan. Suatu titik pelajaran. Kita sampai ke poin ketiga. Relakah kita berserah kepada rencana Tuhan? Yusuf rela dipakai oleh Tuhan. Dia percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik. Dan dia menyadari rencana Tuhan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Dan kita dapat melihat pada saat keluarga Yusuf berada di Mesir, dia sudah lanjut di Mesir, saudaranya takut dia akan ambil alih. Yusuf mengatakan ayat 19-20 pasal 50. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat untuk terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara dan saya mungkin orang kecil, wong alit, tidak begitu dihargai, tidak begitu diperhatikan, tidak begitu dilihat oleh yang lain, tidak dinilai bisa berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan dapat menggunakan saudara dan saya dalam tangannya untuk melakukan rencananya. Tuhan dapat memperlengkapi kita, memampukan kita, melindungi kita, membukakan jalan bagi kita. Rela ke saudara berserah kepada rencana Tuhan untuk hidup saudara. Mungkin saudara sedang menghadapi suatu pengalaman. Mungkin saudara menghadapi suatu kegagalan. Dan mungkin sekali Tuhan ingin menggunakan pengalaman itu untuk mempersiapkan saudara berperan dalam rencananya. Suatu rencana yang belum saat ini saudara bayangkan.
Nah, sebagai kesimpulan, saya ingin pakai suatu akronim dari nama Yusuf. Y, yakin akan janji-janji Tuhan. Huruf U, utamakan Tuhan dalam hidupmu. S, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. U, usahakan untuk melakukan kehendak Tuhan. F, firman Tuhan disimpan dalam hati. Saya ulangi. Y, yakin akan janji-janji Tuhan. U, utamakan Tuhan dalam hidupmu. S, serahkan hidupmu kepada Tuhan. U, usahakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan F, firman Tuhan disimpan dalam hati. Dan saya ingin menutup dengan membaca ayat dari kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Marilah kita tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami ingin diperlengkapi menjadi hamba yang setia, pengikut Yesus yang konsekuen pada kebenaran firman-Mu. Tuhan tahu kelemahan kami, Tuhan tahu bahwa kami terlalu mudah jatuh ke dalam dosa, terlalu mudah digodai memilih yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Berilah kepada kami pertolongan melalui Roh Kudus, supaya mulai hari ini kami sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan dan demi Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, IPC, untuk masa depan. Banyak pergumulan dari segi fisik mengenai gedung, mengenai cara berkembang untuk pelayanan baik di Liverpool maupun di North West. Dan kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Johnny, yang sedang melayani di tanah air. Kiranya Tuhan menyertai beliau dan memberkati pelayanannya. Kami berdoa untuk semua yang melayani di IPC, supaya Tuhan akan berkati dan akan menghasilkan banyak buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat kami yang sedang bergumul, mungkin kesehatan, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah di usaha sendiri ataupun tempat kerja. Kiranya Tuhan akan memberi kesabaran dan Tuhan akan memberi kekuatan supaya dengan fokus pada kebenaran mereka menjadi teladan di dalam dunia yang gelap ini. Dengarlah doa kami yang kami naikkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.